Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Selamat bertemu kembali dalam Gospel Talk Free Online Theological Course. Dan kita sedang mempelajari pengantar teologia. Minggu lalu kita sudah masuk dalam syarat yang pertama, yakni keutuhan syarat berteologia. Yang pertama adalah harus berpusatkan keselamatan. Dan syarat yang kedua yang akan kita bahas saat ini harus berpusatkan Allah Tritunggal. Itulah pembahasan kita saat ini, saudara-saudara. Kita keutuhan syarat berteologia, perjumpaan kita sebelumnya membahas tentang syarat yang pertama, harus berpusatkan keselamatan. Maka syarat yang kedua saat ini harus berpusatkan Allah Tritunggal. Harus berpusatkan Allah Tritunggal. Jadi itulah syarat yang kedua dalam kita dapat berteologia. Yang pertama, harus berpusatkan keselamatan. Yang kedua saat ini, harus berpusatkan Allah Tritunggal. Nah, kita akan melihat hal itu, saudara, harus berpusatkan Allah Tritunggal. Dijelaskan bahwa teologia yang sejati, teologia itu seharusnya sejati, tapi dalam keracuan sekarang ini, banyak teologia yang kehilangan kesejatiannya. Jadi saya memakai istilah atau saya menambahkan istilah sejati. Teologia yang sejati dan yang benar adalah teologia sebagai karya Allah Tritunggal, berpusatkan Allah, yakni Allah sebagai subjek teologia. Jadi luar biasa, saudara. Ini bedanya belajar teologia dan belajar hal-hal yang lain atau ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita belajar ilmu yang lain, subjeknya, artinya yang belajar, itulah kita. Tetapi belajar teologi berbeda, sangat berbeda. Itu sebabnya orang sulit menerima, sulit mengerti, karena belajar teologi, tapi subjeknya adalah Allah. Iya, saudara. Tanpa Allah sebagai subjek, sebagai pelaku, sebagai penolong dalam kita belajar teologi, tidak mungkin kita dapat belajar teologi. Siapa kita yang terbatas ini mau belajar tentang Allah yang tidak terbatas? Tidak mungkin, saudara. Jadi subjek untuk belajar teologi bukan kita, bukan kita. Subjeknya adalah Allah. Pelakunya adalah Allah melalui kita, di dalam dan melalui kita. Saudara, itu sebabnya filosofi kekristenan saya, filosofi pelayanan saya, bukan saya yang belajar tentang kekristenan, bukan saya yang melayani Tuhan, tetapi Tuhan yang menolong saya membangun kekristenan saya, Tuhan yang melayani melalui saya. Bukan saya bekerja untuk Tuhan, tetapi Tuhan bekerja melalui saya. Itu filosofi kekristenan, pekerjaan Kristen, pelayanan Kristen. Allah lah kita yang melakukan, kita yang beraktivitas, tetapi Allah yang adalah subjek. Termasuk dalam hal ini, subjek berteologi bukan kita, tetapi Allah. Itu pengertian pertama tentang Allah berteologi harus berpusatkan Allah Tritunggal. Allah sebagai subjek teologi, pelaku teologi tersebut,
Allah sebagai objek teologia melalui Alkitab yang adalah firman Allah. Logika kita pada umumnya, kalau kita belajar sesuatu, maka objek itu adalah sesuatu itu sendiri. Kalau kita belajar teologi, belajar tentang Allah, mestinya objeknya Allah yang kita teliti. Kita datang kepada Allah, meneliti Allah. Macam mana kita bisa? Yang terbatas ini bisa memahami Allah, meneliti Allah. Tidak bisa. Jadi objek belajar teologi bukan apa namanya Allah secara langsung, tetapi objeknya adalah Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi objek belajar teologi bukan Allah, tetapi Alkitab yang adalah penyataan Allah sendiri, yang adalah firman Allah itu sendiri. Itu objek. Jadi subjeknya adalah Allah, objeknya juga adalah Allah, tetapi tidak secara langsung Allah, tetapi melalui penyataannya, melalui Alkitab, yang adalah firman Allah. Selanjutnya dikatakan, nanti kita akan lihat tentang Alkitab, ya. Yang berikut, Allah sebagai tujuan teologi. Jadi, subjeknya adalah Allah, objeknya adalah Allah, tujuan teologi adalah Allah itu sendiri. Bagi kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi semua berpusat pada Allah. Ya. Dan selanjutnya, Allah sebagai dasar teologi. Dasar kita berteologi adalah iman. Iman sebagai pemberian Allah. Tidak mungkin kita dapat belajar teologi tanpa iman. Tanpa percaya pada Allah, pada Yesus, pada Roh Kudus, pada Alkitab yang adalah firman Allah. Ya. Tanpa iman tidak bisa. Seringkali orang berpikir, saudara, belajar sesuatu itu haruslah ya melalui bukti-bukti empiris. Ya. Tidak semua, saudara. Sebelum kita mengetahui sesuatu, kita itu ada praanggapan. Praanggapan ini adalah iman dasar. Kita belajar tentang apa namanya gelombang udara. Saya heran bagaimana orang bisa belajar gelombang udara, menemukan gelombang udara, merumuskan gelombang udara, mengaplikasikan gelombang udara yang sudah sangat terkenal sampai sekarang. Ya. Bagaimana mungkin kalau dia tidak punya praanggapan bahwa ada gelombang udara? Jadi ini iman awal dia, belajar ilmu tentang gelombang udara. Dia berasumsi, berpraduga bahwa ada gelombang udara. Itu mendorong dia belajar, dan akhirnya dia menemukan, mengimani, ya, dan merumuskan, makin mempercayai, dan akhirnya sampai kepada mengaplikasikan gelombang udara, merumuskan dan mengaplikasikan. Bagaimana terhadap ilmu-ilmu umum kita mulai dari kepercayaan. Ya. Saya tidak mungkin naik pesawat kalau saya tidak percaya bahwa pesawat itu bisa terbang. Kalau saya harus ada bukti empiris, saya harus belajar dulu tentang pesawat. Sampai saya yakin, baru saya naik pesawat. Mungkin saya tidak akan pernah naik pesawat.
Karena saya percaya pesawat itu bisa terbang, walaupun saya tidak mengerti, maka saya naik pesawat. Akhirnya saya punya pengalaman naik pesawat. Akhirnya saya makin percaya terhadap pesawat itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam hal-hal umum saja kita mulai dengan iman, saudara. Apalagi terhadap Allah. Jadi dasar belajar teologi itu adalah iman, kepercayaan kepada Allah, dan kepercayaan ini adalah pemberian Allah. Karena tidak mungkin kita dapat percaya tanpa Allah menolong, menganugerahkan iman. Itu sebabnya Alkitab berkata, kita tidak saja dikaruniakan iman untuk menderita, tetapi untuk percaya juga. Ya, seperti itu. Jadi totalitas teologi harus berpusat pada Allah. Allah sebagai subjek, pelaku teologi, Allah sebagai objek teologi, itulah Alkitab yang adalah firman Allah. Allah sebagai tujuan teologi, dan Allah adalah dasar teologi, yakni iman, yang adalah juga pemberian Allah. Itu sebabnya saya mengulangi lagi rumusan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi ini luar biasa. Paulus setelah dalam pasal 1 sampai pasal 11 dia merenungkan tentang Allah, pemahaman tentang Allah, akhirnya dia sampai kepada pengagungan akan Allah. Oh, alangkah dalamnya, alangkah luar biasanya. Ya, dia mengagumi sampai akhirnya dia buat pernyataan, segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Itu juga yang dikatakan, dirumuskan oleh siapa namanya, Thomas Aquinas. Teologi adalah belajar tentang Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Seperti itu, saudara. Selanjutnya, saudara, kita akan lihat jadi teologi adalah karya Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa sebagai originator. Artinya Allah adalah pemilik dan perancang teologi yang menyelamatkan dan mendewasakan itu. Karya Allah Anak, Yesus Kristus, sebagai pelaksana dan dasar dalam berteologi, yakni teologi yang menyelamatkan dan mendewasakan itu. Dan karya Allah Roh Kudus sebagai aplikator dan dinamisator satu-satunya dari teologi yang menyelamatkan itu. Jadi saudara lihat, ya, teologi, syarat berteologi harus berpusat pada Allah, Allah Tritunggal, Allah Bapa sebagai originator teologi yang menyelamatkan. Ya, jadi apa yang Dia sudah rancang, seluruh karya keselamatan, ya, mulai dari rancangan keselamatan, penggenapan keselamatan, kesempurnaan keselamatan, termasuk, ya, apa namanya, rancangan teologi, ya, penggenapan teologi, penyempurnaan teologi, itulah Allah. Allah adalah originator teologi. Allah Anak sebagai pelaksana dan dasar. Tanpa Yesus tidak bisa, ya, harus berdasarkan Yesus. Jadi Yesus itu pelaksana dan dasar. Dia memungkinkan kita melaksanakan, ya, kita dapat mempelajari teologi melalui karya keselamatan, karya penebusannya, seperti itu.
Jadi anak sebagai pelaksana dan dasar teologi yang menyelamatkan dan mendewasakan. Yang selanjutnya, Roh Kudus adalah aplikator dan dinamisator. Jadi dia yang mengaplikasikan, mewujudkan, dan mendinamisasikan teologi itu dalam hidup kita tanpa berpusat pada Allah Tritunggal. Tidak ada teologi yang sejati. Ya, kadang-kadang orang begitu sulit belajar teologi karena apa, saudara? Mereka tidak bisa menerima bahwa teologi harus berpusat pada Allah. Mereka berpikir teologi itu berpusat pada diri mereka sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, saudara, kita lihat apa yang terjadi pada masa kini. Masa kini adalah masa di mana manusia cenderung menjadi pusat. Ini masalah masa kini, saudara. Mulai dari masa di mana Allah sebagai pusat, sekarang sudah bergeser manusia cenderung menjadi pusat. Manusia cenderung melepaskan diri dari Allah, termasuk dalam berteologi. Mereka pikir mereka bisa sendiri. Seperti itu. Sehingga pada masa kini tidak mungkin dapat berteologi secara benar. Kalau sudah meninggalkan Allah, manusia sudah menjadi pusat, maka tidak mungkin lagi ada teologi yang benar pada masa kini. Tapi kita bersyukur dalam pertolongan Allah, providensianya, dia tetap meninggalkan orang-orang yang tetap memiliki kemampuan teologi yang berpusatkan Allah oleh pertolongannya sendiri. Jadi masa kini adalah masa di mana manusia cenderung menjadi pusat, cenderung melepaskan diri dari Allah, sehingga tidak mungkin dapat berteologi secara benar. Masa kini adalah masa di mana kebebasan manusia menjadi penentu mutlak kebenaran. Jadi luar biasa. Manusia menjadi penentu mutlak kebenaran. Kebenaran tergantung dari saya. Saat ini, saudara, sulit lagi menemukan kebenaran yang objektif. Ya, mereka menolak kebenaran objektif yang mutlak itu. Seperti itu. Kandungan pandangan masa ini terlihat dari makin berkembangnya humanisme, berpusat pada manusia, perspektivisme, berpusat pada perspektif saya, tergantung sudut pandang saya. Jadi Allah itu tergantung sudut pandang saya, tidak secara objektif pada Allah. Subjektivisme bergantung pada saya. Relativisme, tidak ada yang mutlak, semua relatif, termasuk Allah. Kebenaran itu relatif, benar menurut saudara, belum tentu benar menurut saya. Hedonisme, konsumerisme, dan sektarianisme tergantung kelompok saya yang menentukan kebenaran. Luar biasa. Ini kecenderungan manusia masa kini, saudara. Cenderung meninggalkan Allah, melepaskan diri dari Allah. Jadi masa kini adalah masa di mana sulit berteologi, sulit dihasilkan lagi teologi. Bersyukur Tuhan menjaga, memelihara karyanya melalui orang-orang pilihan, melalui providensianya. Saudara, mengerikan. Saat ini tidak ada lagi kemutlakan kebenaran. Jadi saudara, saya sering memakai analogi zaman sekarang. Kalau kita berkumpul banyak orang, ratusan orang, tiba-tiba di panggung depan ada tikus hitam besar lewat. Lewat dengan cepat, semua berteriak, tikus,
Tapi banyak yang berteriak kucing karena besar. Mereka ribut, tikus, kucing, tikus, kucing. Padahal yang lewat tadi tikus. Akhirnya daripada ribut, mereka voting. Apa yang lewat tadi? Akhirnya yang menang adalah kucing. Mereka ketuk palu. Kita putuskan yang lewat tadi adalah kucing. Pertanyaan, apakah rumusan itu bisa merubah tikus menjadi kucing? Tidak. Kebenaran objektif, tikus yang lewat tetap tikus. Walaupun mereka secara subjektif, secara perspektif mereka memutuskan itu yang lewat adalah kucing, tidak merubah tikus itu berubah menjadi kucing. Jadi kebenaran objektif tidak bisa dirubah oleh apapun, tetap adalah kebenaran. Allah tetap adalah Allah, kebenaran Allah tetap adalah kebenaran Allah. Berteologi yang benar harus berpusat pada Allah, ya, Allah Bapa sebagai originator, Allah Anak sebagai eksekutor, ya, daripada teologi, Allah Roh Kudus sebagai aplikator dan dinamisator daripada teologi. Tanpa itu tidak bisa. Kita bergumul dengan keadaan sekarang, kita berdoa supaya Tuhan berkenan lagi mengembalikan teologi yang berpusat pada dirinya, berpusat pada Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.